kreatornya tuh sangat cinta sama kedua hal ini gitu, si balapannya, si fotografinya gitu, terhadap manusia-manusia yang bekerja atau berkarir di situ, itu dituangkan dengan sangat rapi sih. Halo semuanya, selamat datang lagi di Habis Nonton Film YouTube channel bersama gue Re. Gue baru aja selesai menamatkan anime Hidden Gem di tahun 2023 yang tayangnya kebetulan di akhir tahun ya. Judulnya Overtake. Wah, ini adalah salah satu anime yang by far menjadi top of 5 dari anime-anime yang tayang di tahun ini buat gue gitu. Di video kali ini gue akan share ya beberapa alasan yang mudah-mudahan bisa membuat kalian tertarik untuk ikutan nonton ini atau ikutan ngebahas anime ini lebih detail gitu, oke? Sebelumnya gue pernah bikin video rekomendasi kenapa gue suka banget sama anime ini gitu. Jadi mungkin secara premis, secara sinopsis, dan beberapa poin keunikan dari anime ini bisa ditonton ya di sini atau nanti muncul di sini. Gue pengen bahas kenapa sih dari 12 episode perjalanan cerita anime Overtake ini membuat gue yakin ya ini salah satu anime original yang dibuat atau ditulis tuh tidak hanya pakai perasaan dan cinta, tapi punya interest yang besar ke dunia balapan F4 dan bagaimana seorang fotografer nih atau apapun itu jobnya mungkin bisa punya sebuah trauma yang kita bisa loh sebagai manusia tuh dengan segala sisi rapuh yang kita miliki kita bisa bangkit dan tumbuh gitu. Setidaknya itu pesan yang gue dapat dari anime ini. Kita masuk ke poin yang pertama ya, kenapa gue suka banget sama anime yang satu ini, karena dari segi penulisan ya, dia tuh pintar sekali mengeksplor, mengupas banyak dimensi karakter yang disusun dengan sangat dalam. Bukan cuman dua karakter utamanya gitu. Jadi karakter utamanya ada si Haruka, pembalap muda F4 yang masuk ke dalam tim balapan yang struggle terhadap duit. Dan dia kan bersahabat dengan si Koya ya, fotografer yang punya sebuah trauma sampai dia tuh kesulitan foto wajah atau ekspresi orang gitu. Dinamika mereka berdua ini bisa dikulik ya dengan sifat yang saling bertolak belakang. Tapi ketika hati dan nuraninya mereka tuh, oh iya ya kita bantulah kekurangan dari yang satu dengan yang lain gitu. Maka menjadi sebuah support system antara satu dengan yang lain tuh bisa dibangun dengan sangat luar biasa gitu. Dari episode 1 kita ngelihat gimana dinamika mereka berdua, begitu masuk ke episode selanjutnya, tengah hingga ke akhir gitu ya sampai ke klimaks. Jadi ada rasa yang sangat melegakan, tapi sekaligus tuh nilai-nilai baiknya tuh hampir menular gitu ke penonton gitu. Walaupun kita bukan pembalap F4, walaupun gua bukan fotografer, tapi setidaknya wah iya ya, kita tuh kalau mau bantu orang tuh harus gini nih gitu. Kita tuh harus paham dulu dia butuhnya apa sih, dia perlunya apa sih gitu. Gua kalau bantu dia butuh bantuannya tuh seperti apa gitu. Itu bisa diceritakan dengan sangat luar biasa gitu. Jadi memang dari segi eksplorasi karakternya, bukan cuma si Haruka sama si Koya ya yang sebagai tokoh utama, tapi beberapa tokoh-tokoh lain, tokoh yang bukan utama tapi cukup penting untuk membangun karakternya si Haruka ya, yaitu rivalnya. Ada Tokumaru, ada Satsuki, itu juga bisa diceritakan dengan sangat dalam. Jadi masing-masing yang kayak tadi gue bilang ya punya sisi rapuh, bahwa seorang pembalap F4 aja mindsetnya tuh bisa beda. Ketika mindsetnya beda, masalah dan concern mereka atau isu batin mereka tuh juga bisa beragam gitu. Itu bisa diplanting dengan sangat baik, terus begitu terbangun dan mempengaruhi cerita utamanya si Haruka, itu luar biasa banget sih. Gak cuma soal penulisan ya, kita sambil masuk ke poin kedua. Gue tuh suka dari segi animasinya. Gue pun mengakui studio Troika ya, yang studio yang ngerjain anime ini, secara umur tuh belum terlalu lama lah gitu, baru sekitar 10 tahunan gitu. Tapi mereka tuh udah berusaha untuk kasih yang terbaik, ngerjain setiap animasi tuh dengan sangat detail. Misalkan kalian, gue sempat mention deh, mereka bikin adegan balapannya tuh pakai gabungan antara teknologi CG dengan scan lapangan balapan aslinya gitu. Katakanlah si Fuji Speedway, Motegi Resort, dan lain sebagainya. Itu mereka scan 360 derajat, mereka pasangin sama 3D CG. Nah, nggak cuman asal plek-ketiplek pasang-pasang dan lain sebagainya, tapi mereka tahu kita sebagai penonton kayaknya akan terasa sangat senang, terasa masuk ke dalam adegan karena imersif. Kalau angle-angle kamera dan pergerakannya tuh kayak gini-gini loh gitu. Dan itu terbukti hampir di setiap momen balapannya, terutama finalnya.
Gue tuh pecah gitu kepala gue pas nonton, kayak wah gila, dia bisa bikin adegan ya, ini kalian bisa bayangin tapi gue nggak mau spoiler terlalu dalam. Adegannya adalah gue ngebayangin kalau ini di syuting di real life itu harus pakai drone, antara pindahin shot dari mobil yang satu terus shot ke wajah pengendaranya, pindah ke mobil yang kedua shot wajah pengendaranya, and then nggak putus-putus nih atau sedikit long take gitu ya. Oke, mereka udah belok ke sini tapi kameranya tuh nggak ngikut mereka belok, tapi pindah pelan-pelan ke area balap yang lain, terus begitu mobilnya datang set. Wah, itu jadi kepuasan tersendiri lah buat gua sebagai penonton. Belum lagi ya, detail animasinya tuh nggak cuman di adegan balapannya doang, tapi beberapa adegan dramanya itu juga bisa mendatangkan permainan cahaya yang menurut gue tuh sangat menarik gitu. Jadi ketika cahaya dan bayangan bisa dimainin dengan cantik, seakan tuh gue lagi berada deket sama apa yang terjadi di depan layar gitu. Jadi misalkan si Haruka sama Koya lagi ngobrol di tenda sebelum balapan gitu. Nah itu dikasih lihat, ini matahari dari segini nih. Di dalam tenda kan bayangan kan, karena ya ketutup lah gitu. Itu kayak berasa gitu pas pindah-pindah kameranya juga. Wah, ini detail banget sih. Kelihatan dari segi penulisan karakter, dari segi penulisan detail animasinya tuh seakan-akan kreatornya tuh sangat cinta sama kedua hal ini gitu. Si balapannya, si fotografinya gitu. Terhadap manusia-manusia yang bekerja atau berkarir di situ. Itu dituangkan dengan sangat rapi sih menurut gua. Walaupun harus gua akui dan sudah gua hitung dari 12 episode yang total menitnya sekitar 280 menit gitu, termasuk intro sama ending ya. Momen balapannya tuh cuman 43 menit. Sedikit ya, jadi sekitar 17%-an doang gitu. Nah, tapi ini menurut gua treatmentnya tuh tepat. Kenapa? Karena dramanya itu kan membangun manusianya. Dramanya itu berusaha untuk connect sama kita sebagai penonton, bahwa manusia-manusia ini harus bertumbuh loh. Dia harus hit ke satu titik dulu ya gitu. Dia harus dipanasin ke satu titik sebelum dia benar-benar matang, baru dimasukin adegan balapannya gitu. Jadi ada sebuah state mental karakternya di saat ini yang membuka kesempatan ketika ada balapannya, entah itu menang, entah itu kalah, si karakter ini tuh masih dapat lesson lagi gitu. Jadi gue ngerasa secara pemorsian memang dramanya tuh harus diprioritasin dulu. Kalau dramanya nggak sebanyak, nggak sekompleks, dan nggak sehangat yang sudah tayang yang barusan gue tonton, itu gue ngerasa ya adegan balapannya cuma jadi sekedar seru-seru di mata sama di telinga aja gitu. Wah, visualnya keren, wah sound editingnya bagus gitu. Tapi dengan dramanya tebel, ya adegan balapannya pun jadi pelengkap sekaligus kasih nilai pembelajaran dan nilai progres ke karakternya lagi gitu. Jadi kayak dengan porsi segini nih efektif efisien, satu mempengaruhi, yang satu mempengaruhi juga gitu. Ya gue sih mengakui dan mewajarkan lah kalau ada yang komentar, wah kayaknya anime ini bukan buat gue deh, soalnya dramanya lebih kental dibanding actionnya. Gak apa-apa, kan pendapat dan selera orang beda-beda gitu. Bicara soal pemorsian drama ya, gue juga suka treatment bagaimana cara si penulisnya ini merancang sensasi menonton secara episodik atau sensasi menonton secara mingguan. Anime Overtake kan gue sempat mentionnya tayang di YouTube Aniwan Asia setiap hari Minggu jam 9 malam. Kalian harus bayangin, gue tuh selalu nonton berusaha untuk tepat waktu ya, walaupun beberapa gue miss gitu ya. Tapi setiap kali gue menonton tuh gue merasakan ada beban yang terangkat, ada rasa lega. Tapi secara bersamaan tuh, wah ini beberapa momen nih jadi petunjuk atau twist reveal buat next episode-nya gitu. Itu kalau nggak tertakar dengan pas ya, secara cerita tuh jadi nggak engaging. Gue nggak tahu kalau misalkan ditonton secara binge watch ya, tapi gue sebagai penonton yang mantengin tiap minggu dan berusaha harus tonton juga, gue tuh selalu kayak uplifted gitu, kebangun semangatnya. Wah, gue penasaran sama ini. Wah, gue penasaran sama ini. Wah, hebat nih karakternya, udah bertumbuh gitu. Sama satu hal lagi yang gue suka dari series ini, bukan cuma soal insight balapan F4 sama fotografi, tapi dia bisa hubung-hubungin sama kejadian nyata yang terjadi di real life. Gue nggak mau spoiler banyak, tapi yang cukup memorable buat gue tuh bagaimana series ini membahas rivalitas James Hunt dan Niki Lauda ya, pembalap F1 beneran gitu,
dan pernah difilmin juga ya, diperanin sama Chris Hemsworth sama Daniel Brühl, bahwa momen bersejarah itu ternyata bisa menginfluence anime ini sekaligus menginfluence salah satu karakter di anime ini. Dan lesson learn dari rivalitas mereka berdua pun masih bisa menginspirasi. Menurut gue sih itu keren banget gitu secara penulisan gitu. Dan ada satu sosok legendaris juga dari dunia fotografi gitu, fotografer, namanya Eddie Adams. Dia pemenang Pulitzer gitu karena sebuah karya dia yang sangat luar biasa. Tapi ada sejarahnya yang bisa kalian baca di Google atau di Wikipedia. Itu pun bisa dimasukin di anime ini dan membuat gua yang nggak tahu apa-apa jadi interest dan baca artikelnya. Dan itu sih luar biasa banget ya treatment yang dilakukan atau dikerjakan di anime ini gitu. Mungkin itu aja sih ya 4 poin, 4 pilar penting kenapa anime ini gua rekomendasiin. Ya walaupun memang prioritasnya tuh lebih ke drama, tapi gue ngerasa dramanya tuh dibuat sangat hangat, sangat manusiawi. Dan yang paling hebatnya juga ya, gue suka banyak momen callback yang jadi keseruan tersendiri. Dan di antara momen callback itu ternyata dia bikin makna kata gambare atau gambate tuh semakin selesai satu episode tuh makin ke akhir tuh makin lama makin kuat dan makin dalam gitu. Gua jadi iya ya kalau kita nyemangatin orang gambate, gambare gitu. Semangat ya kamu bisa. Itu jangan cuma asal cuap-cuap doang, tapi kita harus benar-benar memaknai itu. Itu aja sih yang bisa gue share dari anime ini. Mudah-mudahan gue nggak spoiler terlalu banyak. 4 pilar tadi adalah 4 poin pokok yang membuat gue sangat suka anime ini. Mungkin di luar sana ada pendapat atau mau diskusin anime ini lebih lanjut, boleh banget ya tulis aja di kolom komentar. Kalau lagi gue sempet, gue akan reply gitu. Thank you semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jumpa lagi di video selanjutnya dari Habis Nonton Film YouTube channel. Oke, bye-bye.